menomorsatukannya. Jadi Allah harus selalu nomor satu. Jangan sampai dinomor duakan dalam hal apapun. Siapa yang mengenal al-haq, maka ia akan menyaksikannya pada segala sesuatu. Dan siapa yang fana dengan Allah, maka ia akan hilang dari segala sesuatu. Dan siapa yang mencintai Allah, maka dia akan mengutamakannya dari segala sesuatu. Ya, kalau kita mencintai Allah, segala sesuatu ya untuk Allah saja yang kita utamakan, kita nomor satukan. Dalam hidup kita ini ya ada macam-macam masalah, macam-macam problem, tabrakan berbagai kebutuhan, kepentingan. Rumusnya jangan lupa Allah tetap harus dinomorsatukan, diutamakan. Selanjutnya beliau menyatakan begini, keinginanmu akan tetapnya sesuatu selain Allah menunjukkan bahwa engkau belum menemukannya. Dan kegelisahanmu terhadap hilangnya sesuatu selainnya adalah bukti kalau engkau belum sampai kepadanya. Jadi ini ketika kita tidak menomorsatukan Allah, kita lupa hadirnya Allah, itu biasanya kita ini menginginkan sesuatu terus-menerus. Takut kehilangan, gelisah kalau berpisah dari yang selain Allah. Itu menunjukkan kita belum sampai padanya. Kita belum menemukan Allah. Kita masih terikat oleh banyak hal. Mungkin oleh kekayaan. Pak, kalau saya punya uang banyak, Pak, mesti aku bahagia, senang, santai, nyaman, dan lain sebagainya. Itu keinginan terhadap sesuatu yang selain Allah. Ini menunjukkan bahwa kok kita menggantungkan kebahagiaan kita pada harta, ya berarti kita memang belum ketemu dengan Allah. Atau kita takut, Pak, jangan sampai ini saya punyanya harta ya cuma ini, jangan sampai hilang. Kalau hilang kiamat saya ini. Itu menunjukkan kita memang belum sampai padanya. Jadi ayo kita latihan ya, tidak terlalu takut kalau kehilangan sesuatu dan tidak menganggap bahwa kunci kebahagiaan itu ini, itu selain Allah. Teori itu kan banyak, teman-teman belajar berbagai filosofi. Kalau pengen bahagia ini, pengen bahagia itu, enggak lah. Kalau bagi para sufi ya sudah, jalan untuk bahagia ya Allah satu-satunya. Karena selain Allah fana sifatnya. Fana itu dia tidak selamanya, tidak bisa jadi tempat kan. Keadaan yang selain Allah semuanya tergantung Allah. Jadi kita ayo gondelan, ayo pegangan pada Allah saja. Baik, saya lanjutkan. Nah, masih ada waktu sekitar 15-an menit. Kita coba belajar sebentar tentang bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Jadi ini semacam bergaul sehari-hari dengan Allah. Cara menyikapinya seperti apa? Nah, ini saya ambil dari beberapa aspek yang ada dalam kitab Hikam. Ini saya potong-potong. Baik. Yang pertama, belajar berhubungan dengannya. Alam ini, kata Syekh Ibnu Athaillah, lahirnya adalah tipuan, batin adalah pelajaran. Nafsu memandang pada tipuan lahiriahnya, sementara memandang kepada pelajaran yang tersimpan di dalamnya. Nah, ini bergaul berhubungan dengan Allah berarti apa? Jangan fokus pada lahiriahnya saja. Mari masuk lebih dalam. Kenapa? Yang hakiki ada di dalam, pelajaran yang sejati ada di dalam, di aspek batiniahnya. Sementara yang lahiriah itu ya gambarnya saja.
refleksinya saja. Nah, kalau kita hanya melihat yang luar, mungkin kita tertipu, apalagi kalau kita dikendalikan oleh nafsu. Maka dekat dengan Allah itu fokuslah pada batin. Jangan tertipu oleh yang lahiriah. Biar kita tidak salah sikap. Biar kita tidak tergoda. Jadi kalimatnya, alam ini pada lahirnya adalah tipuan dan batiniahnya adalah pelajaran. Berarti apa? Di balik segala fenomena apapun, ayo kita ambil pelajaran. Ayo kita ambil hikmahnya, kita ambil hakikatnya. Jangan hanya melihat tampilan luarnya. Ini kalau tidak salah dulu saya jelaskan panjang lebar untuk tidak tertipu lahiriahnya ini ketika kita membahas cinta mahabbah di Maulana Rumi, Jalaluddin Rumi. Nah, jadi yang pertama ini, berarti kalau ingin dekat terus dengan Allah, jangan terjebak pada lahiriah. Yang kedua, memberi anugerah berarti dia memperlihatkan belas kasihnya kepadamu. Apabila dia menahan pemberian untukmu, berarti dia memperlihatkan kekuasaannya kepadamu. Dan pada semua kondisi itu, dia memperkenalkan diri kepadamu, serta menghadapimu dengan kelembutannya. Jadi hidup ini kan isinya dua, anugerah dan upaya atau perjuangan. Kalau Allah memberi kita anugerah, jadi kita mendapat banyak fasilitas-fasilitas, banyak pemberian-pemberian dari Allah, kita sadarilah itu sebagai kasih sayangnya Allah pada kita. Tapi Pak, hidup saya ini kok berat ya Pak, saya masih harus banyak berjuang untuk mencapai target-target kita. Kita membacanya, oh ini adalah kekuasaannya Allah. Jadi hidup kita ini sebenarnya isinya dua, kasih sayangnya Allah atau kekuasaannya Allah. Pak, ini pandemi kok tidak selesai-selesai Pak. Oh itu berarti kekuasaannya Allah. Pak, saya senang sekarang kalau kuliah itu tidak capek, online saja, duduk saja di rumah bisa kuliah. Alhamdulillah, itu kasih sayangnya Allah. Jadi, kalau bahasa hari ini kan ada disrupsi, ada abundance, ada keruwetan, ada kelimpahan. Ini kalau bahasa tasawuf ini antara kasih sayangnya Allah dan kekuasaannya Allah. Jadi ini dialektika hidup. Pada semua kondisi itu sebenarnya Allah memperkenalkan diri kepadamu. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, ya mengalami apapun, keruwetan atau kelimpahan, ini arahnya sama. Ayo kita sadari hadirnya Allah. Ayo kita luruskan perjalanan kita ilaihi roji'un, menuju Allah. Jadi itu bagian dari sapaan-sapaan Allah pada kita. Jadi kalau pakai rumusnya Ibnu Athaillah ini kan kita ngalami apa saja, tinggal kita klarifikasi. Oh ini kasih sayangnya Allah. Oh kalau ini kekuasaannya Allah. Nah, kalau ini kekuasaannya lagi. Oh kalau itu kasih sayangnya Allah. Jadi tidak ada momen, tidak ada peristiwa yang lepas dari hadirnya Allah. Nah ini rumus kedua dalam kita berhubungan dengan Allah. Apapun yang terjadi ya Allah hadir.